Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini malam ini nih ada segmen yang beda nih kita nih. Ya pengen nyoba-nyoba aja sih. Ini juga belum ada segmennya. Ini tayang perdana nih ya untuk segmen ini ya. Iya. Masih pakai masker. Lupa. Iya kali ini gue ya pengen ini sih, pengen ngobrol-ngobrol tentang horor lah gitu. Biar enak aja, biar ada serem-seremnya sedikit. Nggak pusing-pusing tentang duniawi mulu. Walaupun gue nya takut sama hantu sih. Ini sebelah gue sekarang ada sepupu gue nih, namanya Rifki. Ya, kenalin lu Ki. Halo semua, nama gue Rifki. Biasanya sih dipanggil sama teman-teman gue Falah. Kalau mau lihat IG gue di @falah. Langsung aja nih IG-IGan nih. Yoi dong. Jam ya. Iya ya. Nah jadi Rifki ini mau cerita tentang horor nih. Jadinya di pengalaman dia di kosan, ngekos ya. Masih kuliah sekarang ya? Masih ya? Masih. Masih kuliah. Masih. Udah berapa tahun? Kayaknya hampir 5 nih. Hampir 5 tahun, nggak apa-apa. Gak apa-apa, dulu juga Masmu juga segitu kok. 5 tahunan lah. Waktu yang tepat untuk lulus kuliah. Semoga aja. Asal jangan sampai lewat 7 tahun aja. DO Itu nanti. deh, nggak bisa ulang lagi dari awal. Ya, jadi sekarang gue tuh pengen dengerin lah ceritanya si Rifki ini. Horor apa sih? Ini juga belum ada nama segmennya. Nanti kalau misalkan ini tayang udah ada nama segmennya, itu berarti nama segmennya. Soalnya dadakan banget. Iya, belum kepikiran juga. Ya udah langsung ya Ki, gimana ceritanya Ki? Kayak sebenarnya ini udah nggak tahu sih pastinya kapan. Udah lumayan lama sih, sekitar mungkin kayaknya sekitar pertengahan semester, kayak semester 5 atau 6 gitu. Soalnya waktu itu sih kondisi aku nggak tahu tuh, lupa, entah aku dari Jakarta atau dari Nangor. Iya. Waktu itu habis nyamperin mantan mungkin. Itu lebih horor kayaknya. Iya. Terus lagi di kereta nih, mau ngarah ke kosan lah. Tiba-tiba di grup tuh ngechat kok rame banget. Kayak tolong dong temenin ke kosan. Soalnya dulu tuh kosanku tuh ada 2, kosan cowok sama kosan cewek. Tapi di beda bangunannya. Oke, ada 2, maksudnya di yang Pemiliknya satu, tapi dia punya 2 kosan gitu. Iya. Oke, Terus temenku nih ada yang ngechat, tolong dong temenin ke kosan cewek ini. Bingung kan, nih waktu pas ngeliat di grup, nih kenapa lagi kok ke kosan cewek? Dan pikir ke mana-mana lagi. Udahlah, bodoh. Terus udah tuh, kondisi udah nyampe di Kediri waktu itu aku kuliah. Oh, kuliahnya di Kediri? Iya, di Kediri. Oke. Terus temen nih pas jemput, kok rautnya agak beda nih. Pasti kayaknya ada cerita nyangkut yang di grup itu, di chat di grup. Ya udah. Oh, sebelumnya dia cerita di grup gitu? Gak ngomong, tapi kayak istilahnya kayak kode gitu loh, kayak ada kenapa-napa nih. Ya udah. Terus pas udah mau nyampe kosan atau udah nyampe kosan, baru deh aku nanya, kenapa sih tadi di kosan di grup kok rame banget? Jadi gini lah, sebenarnya pakai ngomong Jawa sih. Tapi pas kejadian Rifki belum di sana? Belum. Belum nyampe lagi di perjalanan. Oke, Terus jadi gini lah, semalam itu kosan yang cewek tuh, pokoknya aku tuh nggak lihat langsung, soalnya kedengeran dari kamar dia. Kalau kosan cowok tuh ada 2 lantai. Nah temanku nih di lantai 2-nya gitu. Tiba-tiba teriak, bingung kan kenapa. Jadi ada 2 temanku inisiatif langsung nyamperin. Tanya kenapa, ada apa. Nggak mau jawab. Udah kayak ada kenapa, tenangin dulu deh. Biasa. Pas dia udah tenang, barulah cerita. Jadi yang
yang lihat nih. Dia tadi aku tuh mau keluar kamar. Tapi feelingku tuh nggak enak banget. Ini cewek nih. Cewek. Oh, oke. Okay. Feelingku nggak enak banget. Iya. Tapi mungkin cuman karena perasaan doang kali ya. Udah biarin aja. Pas buka pintu, wow. Buka kuntilanak langsung. Kuntilanak. Iya. Langsung kuntilanak atau apa? Pokoknya tompol langsung face to face. Langsung face to face gitu pas dia buka pintu. Iya. Terus ya udah teriak langsung. Itu pas aku dengerin, oh, mungkin kalau aku kan penakut banget kan kalau masalah hantu. Mungkin di saat itu mungkin aku kabur kali, nggak tahu aku kemana, soalnya takut banget. Dan katanya itu tuh hantu tuh ketempel sama kayak penghuni kosan cewek juga. Jadi dia dia nempel tetangga kosannya. Terus tapi dia malah ke kamarnya si yang korban ini. Iya. Oh betul. Gitu. Dan katanya juga ini kuntilanak atau apa, aku udah lupa. Dia tuh suka nongkrong di kosan cowok juga. Gak tahu sih ini beneran atau enggak, tapi aku mungkin nganggapnya bohongan aja kali. Jadi di kamar aku tuh waktu itu di kosan ada di lantai 1, temanku di lantai 2. Jadi kalau dari luar ada kayak sekat tembok gitulah, ada tembok muncul. Itu kadang-kadang suka nongkrong di situ. Nah, ya udah pas diceritain kayak gitu, tiap malam tuh kayaknya. Kan aku kalau tidur ngarah ke jendela. Jadi kayak ngeliatin, ada kaki nggak ya, ada kaki nggak ya, ada kaki nggak ya. Nyari. Tari ngolin kabur lu. Ya drama orang penakut kayak gitu sih. Ngomong enggak. Tapi kalau kuntilanak tuh emang sukanya ngagetin sih biasanya. Iya. Tapi nggak mau dikagetin sih. Iya, aturan kalau kayak gitu kagetin balik. Iya. Apa lo gituin aja. Ampun mas. Kalau dijawab, ngapunten mas. Emang di Kedirinya di daerah mana sih kosannya? Aku di lupa lagi. Lah gimana sendiri? Udah lama. Wah, sekarang emang nggak pernah kesana lagi? Terakhir sih Agustus aku ke Kediri, tapi itu posisi aku udah nggak ngekos. Jadi numpang ke kosan teman buat minum-minum barang. Pokoknya waktu di kosan lama tuh sebelum aku cabut gak ke kos lagi tuh ada lumayan sih beberapa cerita kalau di situ. Yang walaupun aku yang penakut, bisa dibilang paling penakut lah di kosan. Ya mau nggak mau jadinya. Mau nggak mau, walaupun ya ini sebenarnya kaki gemeteran ini kalau cerita. Tapi untuk pengalaman sendiri gitu belum pernah ya? Pernah 2 kali aku. Oh, pernah 2 kali, tapi sekali kelihatan, sekali enggak. Sekali kelihatan, sekali enggak. Itu di mana tuh kejadiannya? Yang enggak kelihatan dulu deh, yang kelihatan buat nanti. Oke. Yang enggak kelihatan itu di rumah. Oh, di rumah. Di rumah sendiri. Di Bekasi itu ya? Iya, di Bekasi. Itu aku inget banget kelas 8 SMP. 8 tuh berarti kelas 2. Kelas 2 SMP, iya benar. SMP. Itu aku tuh dulu suka les privat. Waktu tuh manggil guru ke rumah. Nah, kebetulan juga setannya gurunya? Bukan. Oh, kirain. Itu lebih horor. Lah gue belajar sama hantu dong. Udah kirain gitu kan. Gue belajar mulu nih, setan nih guru. Enggak sih, gurunya sih baik sih. Ya terus. Nah ini guru kebetulan dia juga bisa ngeliat, kadang-kadang bisa ngeliat. Les apa waktu itu? Les apa ya? Waktu itu aku lupa pelajarannya apa, antara matematika atau ekonomi gitu. Itu lagi belajar, dan biasa kayak gini ada pada depan. Aku lagi ngerjain soal, tiba-tiba guru aku tuh nengok ke bagian kirinya dia. Dia nengok, iya, nggak ganggu kok. Di sini cuma ngajar doang. Aku lagi ngerjain, tiba-tiba langsung lihat mukanya, langsung berhenti, nggak mau mikir. Ini apa? Kok ngobrol sendiri? Masalahnya tiba-tiba kan
guru aku tuh abis itu ngomong langsung ke aku. Dia tadi itu dulu aku ingat banget nama guru privat aku, namanya Pak Ari. Pak Ari diomongin nih Marifki nih. Kasih Pak Ari itu aku jadi masih sampai keinget sampai sekarang. Waktu itu Pak Ari langsung bilang, ya tadi aku bapak habis ngobrol sama penghuni rumah sini. Aku langsung mikir, wah anjir ada penghuni di sini. Dan baru tahu aku. Terus Pak Ari langsung bilang, ya sebenarnya sih dia nggak ganggu juga sih, dia baik banget gitu. Mungkin aku mikir karena orang tua aku ini banget sih, kayak muslim banget kan, dia kayak mengedepankan Islam banget, mungkin jadi nggak berani untuk ngapa-ngapain. Itu tuh ya itu, tapi nggak cerita, lumayan sih, nggak cerita gurunya ngelihat apa gitu, ngobrol sama siapa? Ngeliat sih waktu tuh pokoknya apa ya, aku sih ingat aku tuh bentukannya katanya perempuan. Tapi aku bingung kenapa perempuan mulu ya. Ya karena kebanyakan perempuan kali. Gak tahu juga kenapa perempuan mulu. Terus nah itu yang nggak kelihatan. Nah kalau sekarang yang kelihatan sama juga waktu itu SMP. Aku lupa waktu itu kelas berapa, 9 atau 8 gitu. Mau main kan, bandel waktu itu bawa motor, diam-diam jemput lah ke teman. Waktu itu lagi nunggu depan rumahnya, kok ini kayak firasat nggak enak. Kan kalau misalnya kalau ngerasa ada hantu kayak tiba-tiba nggak enak kan kita. Terus udah, perasaan doang, cuek bodoh. Pas lagi lama-lama kok makin anjing ya. kayak ada yang ngeliatin. Terus lihat kiri kanan nggak ada. Nah pas aku lihat atas, nah itu aku kebetulan parkirnya di bawah pohon atau apa gitu, pohon rumahnya dia. Pas aku lagi nengok ke atas, ya kenapa? Langsung aku ngechat, buru dong keluar. Kuntilanak lagi ngeliatin. Langsung aku, aduh ya Allah, kok bisanya diliatin, ganteng kagak diliatin. Kagak dia ngeliatin nih, ngapain bocah nih di sini. Masih bocah keluar malam. Nah mungkin karena itu Ki. Iya mungkin ya. Iya. Ngejaga mungkin. Nggak ngejaga dia. Mau ngikut kali dia. Waduh jangan. Ada lagi nggak? Ada sih. Kosan aku lagi, ini balik lagi ke waktu aku zaman kuliah, pas masuk kuliah. Itu bukan aku sih yang ngerasain, tapi temanku, tapi bukan orang kosan situ. Ya teman main lah, teman nongkrong. Waktu itu sama, ini lagi bulan puasa juga. Kejadiannya waktu itu, nah ini kebetulan temanku ini peka banget orangnya, peka banget, bisa ngeliat, bisa ngerasa. Waktu itu dia mau ngajak bukber. Mau ngajak bukber, udah datang tuh, kebetulan lagi kosong waktu itu, temen aku lihat kayak, loh ini kayaknya ini apa namanya, ada penghuni kosannya. Bisa dibilang ini temen aku Andre yang bisa ngeliat. Nah yang dia ngerasa ngeliat itu temen kosanku namanya Nabil. Nah kayak si Andre ini bilang kayak, ini kayaknya si Nabil nih. Ikutin dulu lah, di kosan tuh ya, di kosan. Padahal masih sore puasa lagi. Udah mau deket-deket buka gitu. Iya deket mau buka kayaknya, sekitar segitu lah. Terus nyamperin lah ke kamarnya tuh, dia di lantai 2. Mau nyamperin, panggil lah, Bil, panggil dari tadi kok kan gak nyaut sih. Pas nengok mukanya udah kayak cemberut gitu, bete banget. Temanku nih ngerasa kayak, wah ini kayaknya nggak enak nih, nggak bener nih. Udah langsung cabut. Udah tuh waktu itu malam nongkrong bareng.
nongkrong. Terus si Andre ini nanya ke Nabil, Bil, awakmu dari tadi dipanggil kok sombong banget sih, bete banget. Hah, manggil? Gue di kosan dari tadi. Terus lu ngomong sama siapa? Langsung diem kan? Tahu siapa? Udah tuh langsung, wah ini Korin atau apa ini? Korinnya dia gitu. Tapi kalau cerita tentang kosan tuh emang banyak banget sih ya. Banyak banget, pasti ada. Setiap kosan kayaknya sih. Banyak, pasti sih. Walaupun misalnya dari luar kayak, oh biasa aja nih. Bisa aja ada ceritanya lagi. Mungkin nggak terlalu ekstrim. Iya. Gitu. Ya karena ini sih apa, yang nempatin kan beda-beda terus tuh ya kan. Ya mungkin ada yang ngebawa sesuatu kah atau apakah ya kan, atau iseng manggil. Iya, iseng manggil, nggak ada yang tahu ya, namanya anak-anak kosan kan kadang-kadang iseng gitu ya. Iya. Isi waktu. Isi waktu harusnya yang bermanfaat gitu, faedah. Manggilnya ya. Tapi kalau nggak ada kayak gituan mah nggak seru Ki. Bener sih. Nggak ada cerita. Iya. Bukannya ini nyaranin apa ya, kalau yang mau masuk kuliah, oh kalau di kosan harus serem. Enggak gitu. Ya walaupun nggak serem juga pasti ada aja yang bikin serem. Pasti ada. Iya, entah ngelihat kamar sebelah sendalnya banyak ya kan. Atau enggak tiba-tiba kok duitnya udah mau habis. Itu lebih horor lagi, Mas. Ya udah itu doang ceritanya nih. Ada lagi nggak? Mungkin ada, tapi mungkin nggak seru kalau misalnya aku terus kali ya. Gantian lah, mungkin Mas Bimo mungkin. Cerita nih. Pasti lebih banyak, lebih senior nih. Ya kalau kita mah dari sosok apa juga udah ada ceritanya. Aduh. Nih, penakut ngeberanin diri nih. Ya kalau dari Asmo sih banyak sih Ki, banyak banget. Oh pengalaman kayak gitu tuh nggak tahu kenapa ada lah, lumayan banyak cerita lah. Mungkin ceritain dari rumah dulu kali ya. Rumah sini. Ya dulu tuh pertama kali itu bisa dibilang pertama kali dapat gangguan itulah ya, gangguan dari itu ya, hantu ya. Jadi waktu itu rumah kosong kan dulu, Bude sama Pade kan kerja kan. Jadi siang itu kosong, cuman Mas Mo, terus ada beberapa teman Mas Mo gitu kan. Kita nonton lah film. Ingat banget filmnya Pocong 2. Kayaknya pernah dengar. Itu kita habis selesai nonton. Udah tuh, itu film lumayan serem sih pada zamannya ya. Setelah nonton udah pada pulang deh tuh, itu masih sore jam habis asar lah, pada pulang, tinggal sendirian di rumah. Tadinya mau tidur atau mau apa gitu kan. Itu kebetulan kejadian di pas masih SMP berarti ya berapa puluh tahun ke belakang lah. Ngomong-ngomong. Iya, pas SMP. Nah, di situ tuh dulu nih rumah belum kayak gini Ki, masih yang bangun yang lama. Yang belum, lama sih, yang sebelum ini ya emang agak serem sih. Iya, masih yang lama. Ini kan udah direnov nih ya kan. Jadi di ruang tamu itu masih ada apa namanya, kayak kaca gitu loh. Masih ada kaca di samping pintu keluar ruang tamu. Oh, iya, kaca kecil. Ya tahu. Itulah kayak cuma buat ngeliat doang siapa yang datang gitu kan. Kalau ada yang datang atau pintu. Nggak tahu kenapa sore itu Mas Mo tuh ngerasa aneh, ketakutan, tapi nggak tahu kenapa. Sore padahal. Sore, ya habis asar lah. Sore itu jam 4 lah, jam 4-an. Nggak tahu ngerasanya tuh kayak ketakutan, tapi nggak tahu kenapa ketakutan ya, gelisah gitu kan. Kira bolak-balik koridor dari ruang tamu sampai taman belakang. Ya. Udah bolak-balik jalannya nggak jelas, kayak ketakutan gitu, gelisah. Nah pas lagi jalan ke ruang tamu nggak sengaja ngelihat ke kiri Ki, ngelihat ini apa namanya, jendela
bukan jendela, kaca yang bisa ngelihat ke pintu dapur. Oh iya. Pintu luar dapur. Pas Mas mau ngelihat tuh, itu pintu engselnya begini, trek kebuka pintunya. Itu pertama kali itu. Untuk umur segitu juga lu horor banget sih. Wah itu parah, itu horornya. Walaupun kalau sekarang didengerin kayaknya biasa gitu ya. Tapi pasti pada saat itu, waduh. Pada saat itu kacau banget. Mas Mul di situ, Mas Mul diam, nggak bisa bergerak, diam ngeliatin itu doang. Mas Mul beraniin, berani paksa keluar lewat pintu dapur, tutup pintu dapur. Mas Mul berdiri di depan rumah, duduk di situ, nggak berani masuk ke dalam sampai Bude pulang tuh maghrib lah. Waduh, lumayan ini 2 jam. 2 jaman di luar. Itu pertama kalinya ngelihat kayak gitu-gitu, walaupun belum lihat bentuk ya. Kalau ngelihat bentuk ada itu, nantilah di video selanjutnya. Nggak enak kalau kita di sini semua, ntar abis bahannya. Iya. Iya di situ tuh, pas di situ, wah gila itu langsung benar-benar apa ya, shock benar-benar shock karena pertama kali ya. Pasti. Tuh pertama tuh, kedua digangguin, kedua itu sama di rumah juga. Pokoknya tuh pertama sama kedua tuh di rumah, sisanya udah di luar rumah semua. Dan itu lebih ekstrim ya. Kalau di rumah tuh kayak cuman gerakin benda, iseng lah ya. Iya, kayak cuman buka pintu gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini lagi di kamar bawah. Oh iya. Nah, kamar bawah, lagi di kamar bawah. Waktu itu SMP juga itu. Wah, main. Iya, itu kelas 3 SMP lah. Selang setahun lah sama itu. Lagi belajar, lagi ngerjain PR gitu kan dulu. Malam tuh biasanya ngerjain PR kan habis isa lah ya, jam 7-an. Nah, itu ngerjain PR. Dulu tuh kasurnya tuh pakai kasur Palembang sih. Oh. Kasur iya. bawah. Jadi berapa kasur Palembang gitu ditumpuk. Disprein. Nah, itu lagi belajar biasa. Ada gitar yang gede. Gitar yang gede biasa ditidurin ditidurin di tembok. Ya biasa aja gitu, taruh gitu kan, gitu, senderin tembok gitu kan. Nah, itu lagi belajar, lagi konsen belajar gitu kan, lagi ngerjain PR konsen. Lama-lama kok nggak enak ya. Ini rasanya nggak enak gitu Ki. Kayak takut gitu. Padahal lagi belajar. Iya, padahal lagi belajar. Kenapa ya? Udahlah, ngerjain. Nggak lama tuh gitar dari begini, dari nyender ke tembok, dia berdiri Ki. Lah. Kalau di logika kan aneh ya. Iya, padahal di bawahnya itu, di bawah gitarnya itu ada yang buat sangkutan itu loh, sangkutan yang strap. Nah, itu kita bisa berdiri gitu. Utek. Wah, itu benar-benar nggak bisa gerak, mana lagi tengkurap. Mau berdiri susah, mau kabur susah. Masa ngerangkak. Wah, itu benar-benar. Waduh. Buat teriak juga susah. Akhirnya beraniin diri, 1, 2, 3 set berdiri, buka pintu, main tuh. Nah, itu dia tuh kenapa nggak beraninya tuh, karena si gitarnya itu di samping pintu. Oh iya, jadi nggak bisa ada kesempatan buat kabur. Iya, itu dia. Ntar pas pengen kabur ditarik, disangkut, tiba-tiba ngajak main. Jarin gua gitar dong bang. Iya. Bang, jarin main gitar bang. Gua sebelum mati belum bisa main gitar. Itu langsung lari keluar kamar, lari di ruang TV, gua jadi Bude. Nah, disitulah langsung teriak, cerita sambil deg-degan, pucet segala macem, keringetan, padahal pakai AC.
Udah kata Budi, kenapa? Itu gitar diri sendiri. Oh yang bener. Iya, udah langsung ke kamar. Mana no, masih berdiri. Pas balik masih berdiri gini, tapi berdirinya tuh udah nggak berdiri tegak. Ada gini, jadi dia memang bisa berdiri. Tapi kayak disangkutin di ini tempat strapnya itu. Strap, kayak gitulah, masih bisa berdiri gitu. Seharusnya kalau misalnya kalau posisi biasa aja tuh bisa jatuh sih harusnya. Ya kan? makanya. Soalnya nggak datar banget harusnya. Nah, yang nggak habis pikir tuh gitar dari senderan Bisa berdiri. tiba-tiba begini kan otomatis harus diginiin. Nggak mungkin kalau misalkan dia jatuh mungkin bisa ya. Karena ininya licin gitu ya. Apa ubinnya licin jadi ubrak gitu jatuh ya. Tapi kan ini lagi begini. Gitar udah nyerong begini, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Nggak masuk logika. Itu kadang-kadang kalau kayak gitu main logika tuh nggak nyampe. Iya. Kok bisa? Dan makanya itu kan nggak masuk logika kalau kayak gitu. Bener banget itu. Nah itu tuh makanya udah habis itu mah udah lah. Sisanya di luar rumah tuh. Sisanya di luar rumah semua udah. Jadi waktu yang di luar rumah nantilah di episode selanjutnya. Biar bahannya nggak habis. Banyak soalnya. Iya banyak. Karena kalau ngomongin horor nggak habis-habis. Iya. Ini bisa keburu sahur bareng ntar. Ya udah kali segitu aja kali ya. Rifki ada lagi nggak yang mau diceritain? Ada sih mungkin aku. Apa tuh? Waktu itu sih pengalaman lagi keluar negeri. Waktu itu lagi ke Korea. Sekeluarga sama adiknya mama. Sekeluarga bangun sama Rizky. Waktu itu posisi aku lupa itu hari keberapa. Waktu itu malam. Oh kalau cerita ya sama. Wah kalau cerita itu mah pasti banyak banget. Sama Bangkun mah buset lah. Gak habis-habis banget itu. Banyak banget itu. Soalnya itu Bangkun ini kayak istilahnya dia yang paling peka kan, paling peka di keluarga, paling peka. Nah kebetulan waktu itu kita nih dapat 2 kamar. Tadinya niat pertama papa, mama sama Siva udah tuh bertiga. Aku, Mas Raffi, Rizky sama Bangkun 1 kamar. Ya kayaknya segitu. Terus ini waktu itu aku mau pas masuk kamar itu kamarnya itu tiba-tiba kayak 2 lantai gitu lah, 2 lantai. Tapi lantai keduanya tuh khusus cuman kamar tidur. Pas kalau udah buka pintu itu udah langsung kasurnya. Oke, ngerti. Langsung kasurnya. Itu sebelum Bangkun ngecek, aku ngecek duluan kan. Karena keren aja. Kan kayak wah keren nih modelnya. Tapi pas buka blok firasat nggak enak ya. Di Korea ada setan juga ya? Ada, tapi kayaknya Korea lebih cakep deh. Kuntilanaknya lebih bersih ya? Iya kayaknya. Operasi plastik semua kayaknya. Terus ya udah, aku pas ngecek kok kayak feeling nggak enak. Pas ngeliatin nih kamar sama posisi kamarnya, soalnya kayak agak gelap gitu. Padahal itu ada lampu, tapi entah kenapa kayak masih ngerasa gelap gitu, ada firasat yang nggak enak. Emang nggak ada jendela? Nggak ada. Seingat aku sih nggak ada di kamar itu. Terus ya udahlah, bodo amat, balik. Aku waktu itu mau ke kamarnya mama, iseng deh. Tiba-tiba Bangkun ke kamar mama, bilang mau tidur bareng. Mau tidur bareng deh. Kenapa? Udah ngeliat mukanya. Wah kayaknya udah nggak bener deh. Kayaknya nggak bener. Tadi kepotong ya. Iya. Ya terus balik lagi. Kalau lanjutin yang tadi, si Bangkun nih pas ke kamar mama bilang, "Nang tidur di sini aja ya." Iya. Kenapa? Pas aku ngeliatin mukanya kayak pucat gitu. Aduh, udah nih, udah firasat udah mulai bener nih. Dari tadinya udah
kayak biasa aja, tiba-tiba prasangkanya jadi bener nih. Wah, udah biarin aja, tinggal apa kayak biarin bangun nantang dulu deh, ntar habis itu cerita. Pas cerita bener ada penghuninya. Apa katanya? Wah, katanya nggak berani, kayak aku lupa ceritanya apa, pokoknya tuh kayak tampangnya tuh udah nggak enak banget bangun. Udah tuh aku udah kayak, karena aku penakut kan ya, kayak aduh nggak mau denger udah tahu itu pasti ada hantu, udah stop. Masmu digituin malah penasaran Ki. Iya, kalau Mas mau kan dasarnya emang penasaran. Kalau aku penakut, udah bodo amat. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau soal kayak gitu-gitu tuh penasaran ya gitu kan. Iya, even walaupun aku penakut, ada rasa penasaran juga, tapi persenannya lebih besar takut sih daripada penasarannya. Soalnya kalau misalkan kita maksudnya penasaran gitu ya, pengen kalau ada sesuatu gitu, apalagi kayak tadi gitu ya, terus kita penasaran datengin ke tempatnya gitu, nah kita tuh nggak bakal, ya yang gua tahu, yang Mas mau tahu ya, kita tuh persenan dilihatinnya lebih sedikit daripada kita persenan dilihatinnya sedikit, lebih banyak ngerasa doang. Iya, benar, masuk juga sih. Kalau ya kita penasaran terus datang gitu kan, yang mana sih, di mana gitu kan, nah itu biasanya persenan kita ngelihat sama ngerasa tuh gedean ngerasa. Makanya Masmu kalau kayak gitu udahlah, maneh. Kalau aku maneh kabur, gak mau ikut. Tapi ada cerita yang seru sih, nantilah. Jadi Masmu nggak bisa napas. Kalau yang nggak bisa napas tuh lebih ekstrim tuh. Wah, parah itu pertama kali begitu. Nanti tapi tungguin aja. Oke. Berapa menit nih? Wah, lupa tuh, nggak tahu. Udah setengah jam lebih berarti. Jadi udah mati. Iya. Bener juga. Ya udahlah, daripada kelamaan. Soalnya segmen ini emang dibikinnya lebih singkat sih. Ya setengah jam lah paling lama lah. Nggak kayak ini ngoceh. Kalau ngoceh kan sampai sejam gitu kan. Banyak kan sih sejam. Kalau ngoceh paling dikit tuh 45 menit lah. Kalau ini emang pengen biar lebih enak aja gitu, biar nggak capek ngedengerinnya, jadi dibikinnya setengah jam, paling lama setengah jam lah. Biar nggak bosen kali ya. Biar nggak bosen. Biar kalau yang nonton tiba-tiba nggak ketiduran. Iya, itu dia. Terus biar horor lebih dapat aja. Gitu. Ya udah. Apa? Kalau misalnya terus-terusan juga apa ya? Kayak terlalu monoton sih, malah jadi nggak begitu horor. Malah curhat jadinya. Iya, tercurhat. Ya udah, nanti insya Allah bakal ada bintang tamunya di sini ya. Tapi lagi diomongin sih kapan-kapannya nanti. Tungguin aja lah, stay tune di sini lah ya. Kita bakal cerita horor setiap malam Jumat kan tayang. Segmen ini belum tahu namanya apa. Nunggu nanti lah. Biasanya sih kita ini Ki, syuting dulu nih. Lupa tiba-tiba. Banyak baru diupload satu-satu. Oke. Biar ada stok lah. Biar ada stok, jadi nggak langsung kejar tayang gitu. Capek juga kalau kayak gitu. Iya. Belum ada duitnya soalnya. Penontonnya masih dikit. Nah, kita mah jijir-jijiran aja. Iya. Dikasih kopi aja udah seneng. Iya. Sok-sok pengen bayar ya. Nyari duit sendiri udah susah. Nah, udah kali ya. Iya. Udah malam juga, ntar sahur. Oh iya, sekarang syutingnya pas lagi puasa nih. Puasa di 2 minggu. Ya mungkin tayangnya setelah lebaran mungkin. Enggak sih. Insya Allah lah, cepet lah. Lebih cepat lebih baik. Karena ada pada bosan juga sama ngoceh ini.
Iya. Padahal baru 8 video. Bingung juga nyari narsumnya. Iya. Ya udah. Sampai sini dulu ya. Oh ya, untuk UMKM nih. Kalau mau taruh aja nggak apa-apa. Salah DM. Iya. DM aja ya. Nggak dipungut biaya kok. Gratis di sini. Iya, gratis. Taruh aja di sini gitu kan. Biar orang-orang pada lihat walaupun viewsnya masih dikit ya. Yang penting kan lumayan. Ya daripada enggak sama sekali. Ya oke. Sini. Makasih Ki ya. Iya, sama-sama. Ya ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum.